Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lediana Adeasa, Yohana Lestari Nanage, Eko Nurrohman, dan Fatma Fida Nurnilasari akan mempresentasikan tentang sejarah perspektif global dan pendidikan global. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Sejarah perspektif global. Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20. Ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalur darat, seperti misalnya jalur sutra, maupun jalan laut untuk berdagang. Fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluruh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi. Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antar bangsa dunia. Berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentum ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberikan pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan di dunia. Implikasinya dapat dilihat bahwa negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yohana. Transformasi sejarah lokal menjadi sejarah global. Globalisasi budaya memiliki sejarah panjang. Pembentukan dan perluasan agama-agama besar dunia adalah salah satu contoh terbaik dari kapasitas gagasan dan keyakinan untuk menyeberangi jarak yang besar dengan dampak sosial yang menentukan. Tidak kalah penting adalah kerajaan pramodern yang besar. Tanpa adanya kontrol militer dan politik langsung yang diselenggarakan domain mereka bersama-sama melalui budaya berkuasa bersama dan luas kelas. Ide yang paling penting dan argumen muncul dari barat dalam era ekspansi adalah ilmu pengetahuan, liberalisme, dan sosialisme. Interdependensi global, ketergantungan pada global tingkat suatu negara tergantung pada negara lain untuk sesuatu dan negara yang mungkin tergantung pada negara lain, yang akhirnya menciptakan saling ketergantungan global. Mengimpor dan mengekspor barang dan jasa sangat memberikan kontribusi untuk saling ketergantungan global. Ciri berkembangnya arus sejarah global, yaitu berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional, penyebaran prinsip multikebudayaan, dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya. Ketiga, berkembangnya turisme dan pariwisata, semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. Berkembangnya mode yang berskala global seperti pakaian, film, dan lain-lain. Bertambah banyaknya event-event berskala global seperti Piala Dunia dan FIFA. Persaingan bebas dalam bidang ekonomi, meningkatkan interaksi budaya antar negara melalui perkembangan media massa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatma Fida Nurnilasari. Pendidikan global. Pendidikan global adalah suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui pengajaran maupun penelitian yang berlangsung secara terus-menerus. Pada umumnya, tujuan setiap pendidikan sama, yaitu mendorong siswa berpikir kritis. Namun, dalam pendidikan global, fokus substansinya berasal dari hal-hal yang mendunia, bercirikan pluralisme, interdependensi, dan perubahan. Pendidikan global merupakan suatu cara ataupun jalan untuk menyampaikan kepada peserta didik bahwa di dunia ini semakin banyak perbedaan-perbedaan yang saling ketergantungan satu sama lain, yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Tujuan pendidikan global. Tujuan pendidikan global adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis,
dan ditandai oleh keberagaman etis budaya yang saling berkaitan. Pendidikan global juga bertujuan untuk membantu peserta dan calon pendidik menghadapi era globalisasi yang semakin meluas di dunia. Kajian-kajian tentang pendidikan global. Unsur kajian yang dianggap esensial dan mendasar bagi pendidikan global yaitu kajian tentang nilai manusia, kajian tentang sistem global, kajian tentang masalah-masalah dan isu-isu global, kajian tentang sejarah hubungan dan saling ketergantungan antar orang, budaya, dan bangsa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lediana Ade Asa. Berikutnya kajian tentang nilai manusia. Nilai-nilai yang dianut oleh banyak orang biasanya menggambarkan bagaimana sikap, keyakinan, dan perilakunya yang bersumber dari pengalamannya. Nilai-nilai yang kita miliki, bagaimana cara kita memandang dunia, dan bagaimana nilai-nilai itu mempengaruhi kita, dan bagaimana kita menerapkannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Kajian tentang sistem global. Karena kita berada di dalam lingkungan sosial interaksi global, maka kita merasakan ketergantungan global. Itu tentunya memiliki karakteristik, komponen, peluang interaksi, serta aturan main dan pengaruhnya. Salah satu komponen yang menjadi perhatian saat ini adalah pendidikan global. Kajian tentang masalah dan isu-isu global. Adapun ciri isu-isu dan masalah-masalah global yaitu yang pertama, ruang lingkupnya bersifat transnasional. Isu-isu masalah-masalah hanya dapat diselesaikan melalui tindakan multilateral. Konflik itu ada pada ciri pertama dan kedua. Terus masalah dan isu-isu itu mempunyai sifat terus-menerus, berkembang menjadi masalah dan isu yang berkelanjutan. Dan isu serta masalah ini terkait hal yang lain. Kajian sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Semua unsur ada dalam setiap dimensi merupakan bagian penting dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi, politik, dan lain-lain. Untuk kepentingan dipersekolahkan, semua bagian ini dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran IPS, sehingga tuntunan untuk proses belajar mengajar akan betul-betul bersifat global. Tuntunan kurikulum maupun kondisi di masa depan akan tercapai sesuai harapan. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.